mengerti dan memahami kehidupan. Tidak usah terlalu bersusah payah, wahai kekasihku, hanya untuk dapat predikat perempuan mulia. Biarkan saja dirimu apa adanya. Yang penting tidak berperilaku buruk dan tidak menyakiti hati orang. Lagi pula, tidaklah dapat dipersalahkan bila engkau berangan-angan terlalu tinggi, namun yang sangat memalukan, ketika orang lain bekerja keras ingin menggapai cita-cita, sedangkan engkau masih saja bersolek terus-menerus sepanjang hari. Nanti pada saatnya, wahai kekasihku, engkau akan mengerti kehidupan. Ketika hatimu sudah dipenuhi cinta, nanti juga pada saatnya engkau akan paham kehidupan. Ketika hatimu sering disakiti orang. Lalu akhirnya kehidupan ini engkau jalani dengan imajinasimu sendiri. Nanti dalam realita kehidupan, engkau akan tersadar, baik engkau suka atau tidak. Ada saja orang yang selalu mengamati kehidupanmu dengan matanya yang selalu melotot dan penuh rasa dengki. Memantau apa saja yang engkau miliki, termasuk gelak dan tawamu juga dihitung satu demi satu. Kemudian juga tak pernah berhenti, selalu memperbanding apa yang engkau miliki dengan apa yang ia miliki. Dalam kehidupan yang nyata ini, wahai kekasihku, banyak sekali apa yang engkau idamkan tidak pernah menjadi kenyataan. Akan tetapi, ketika engkau sudah mampu menentukan sikap hati yang selalu menerima dengan sukarela apapun yang menjadi keputusan Tuhan, maka engkau telah merebut kebahagiaan. Karena kehidupan ini akan mengikuti apa saja yang engkau inginkan. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, aku tidak akan berhenti menasehati dirimu. Bila engkau tidak paham, silakan bertanya. Bila engkau tidak sepakat, silakan menyangkal. Aku selalu siap berdialog dan berdiskusi bersamamu. Akan tetapi harus engkau ingat bahwa berdialog itu bukan untuk memasakkan pendapat, melainkan hanya untuk mengukur seberapa jauh jarak perbedaan antara kita. Perbedaan pandangan jangan dijadikan sebab pertengkaran. Bila engkau sudah mengerti kehidupan ini dengan benar, selanjutnya engkau perlu jaga jarak yang nyaman antara dirimu dengan kebanyakan orang. Sebab banyak sekali kekecewaanmu adalah disebabkan karena jarakmu terlalu dekat. Walau bagaimanapun, banyak sifat baik yang engkau miliki. Antara lain, engkau lebih suka menyembunyikan kesedihan hatimu dari pengetahuan teman-teman dekatmu. Hal itu bukan hanya mengidentifikasikan engkau perempuan yang kuat, tetapi juga engkau perempuan yang sudah matang. Karena engkau tidak mau berbagi kesedihan. Engkau hanya mau berbagi kebahagiaan bersama teman-teman semua. Bila engkau ingin supaya pikiranmu selalu tenang dan hatimu senantiasa nyaman, maka yakinlah benar-benar dalam dirimu bahwa apapun yang telah diambil kembali oleh Tuhanmu, itulah yang terbaik untuk dirimu. Adapun sampai sekarang engkau masih sering mengabaikan keberadaanku, itu makna yang sesungguhnya sama dengan selamat tinggal, yang diucapkan dengan cara yang sadis, yang menyebabkan perasaanku tercabik-cabik. Aku hanya memohon kepadamu untuk menyalakan lentera hatimu.
supaya engkau dapat melihat alam luas yang ada di sekitarmu. Bukan aku yang menyalahkan lenteramu, tapi engkau sendiri. Selanjutnya, jangan terlalu sering meratapi dosa-dosa masa lalumu, wahai kekasihku, karena akan berakibat masa kinimu menjadi bara api yang panas dan akan memporak-porandakan masa depanmu sendiri. Bila perlu spare part, yang lama nanti diganti dengan yang baru. Paling tiga yang perlu diganti: rendah hati, memaafkan, dan kedermawanan. Rendah hati itu sangat penting dalam kehidupan ini, wahai kekasihku. Kenikmatan di dunia ini tidak ada yang abadi. Hari ini banyak orang-orang yang tergila-gila melihat parasmu yang cantik jelita. Tetapi nanti kapan-kapan orang akan lari ketakutan melihat dirimu ketika kecantikanmu sudah kadaluarsa. Lihat saja moceng di tanganmu yang terbuat dari bulu burung merak. Sekarang dipakai untuk membersihkan debu. Dulu burung merak ketika menari betapa bulunya sangat memukau. Sekarang dalam pergaulanmu bersama teman-teman, terserah engkau sendiri yang menentukan dan memilih. Apakah engkau akan terus mendekat supaya dapat engkau dilihat dengan jelas keaslian mereka, atau engkau cukupkan saja menjaga jarak sesuai dengan batas kewajaran supaya teman-temanmu tetap terlihat indah selamanya. Nanti pada akhirnya banyak sekali, wahai kekasihku, orang-orang yang tidak mengerti bahwa yang menyebabkan mereka merasa menderita dalam hidup ini adalah karena ketidakmampuan mereka dalam mengekspresikan perasaan-perasaan yang bergejolak di dada mereka. Sehingga mereka melangkahi kehidupan ini sambil menyembunyikan penderitaan mereka sendiri. Dengarkan pesanku, wahai kekasihku. Sejak sekarang, jangan engkau biarkan hidupmu terpenjara dalam kesedihan-kesedihanmu, menjadi tawanan pikiran-pikiran negatifmu dan menjadi mangsa praduga-praduga orang lain. Yang penting, bekerjalah dengan penuh semangat. Biarkan mereka mengoceh dan engkau tetap selalu tampil sambil tersenyum. Kalau diringkas hari, hanya ada 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah engkau jalani dan tidak akan kembali. Hari ini sedang engkau jalani dan tidak akan abadi selamanya. Sedangkan hari esok, engkau tidak tahu masih hidup atau tidak. Sebetulnya yang membuat sebagian temanmu bersifat sombong itu, wahai kekasihku, adalah engkau sendiri penyebabnya. Karena engkau berikan penghargaan terlalu tinggi, padahal mereka tidak layak untuk dihargai. Dapat dipastikan engkau tidak akan mampu memaksa orang lain untuk mencintaimu, tetapi engkau punya kemampuan untuk membujuk orang menghormati dirimu. Dosa-dosa masa lalumu jangan terlalu sering diingat-ingat. Nanti akan merusak masa depanmu sendiri. Tuhan telah memastikan akan mengampuni segala dosamu. Apabila engkau bersedia untuk merubah dirimu, sedangkan untuk memulai perubahan dirimu itu, caranya adalah mulai saja dulu dengan merubah segala prioritas hidupmu sendiri untuk melangkah ke depan. Untuk itu, segeralah ambil keputusan, karena hidup ini terus melangkah. Baik engkau sedang tertawa maupun sedang menangis, tidak pernah berhenti terus melangkah. Lepaskan segala penderitaanmu. Jangan engkau gendong terus-menerus. Tidak ada gunanya.
Kehidupan ini tidak gratis, wahai kekasihku, pada saat memberikan pelajaran kepada kita. Ketika aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku telah banyak belajar dari kehidupan ini, artinya semua kwitansi sudah aku lunasi semua. Tuhan mencipta dirimu, wahai kekasihku, bukan dengan tujuan supaya engkau melakukan dosa-dosa lalu engkau bersedih hati, tetapi yang dimaksudkan ialah supaya engkau bersegera kembali kepadanya, meminta ampunan ketika melakukan dosa dan kesalahan. Apabila ada orang yang menghormati dirimu, maka hormatilah dia. Apabila ada orang yang menghina dirimu karena mengetahui masa lalumu, maka hormatilah dirimu dan menjauhi dari dia. Sambil menikmati ayam penyet di rest area Cipali, kilometer 166, engkau menggerak-gerakkan tubuhmu seperti ingin bertanya, apakah sudah bulat tekadmu ingin mengawiniku? Tanyamu sambil mengusap minyak ayam penyet yang melekat di sudut bibir dengan tisu yang engkau gulung runcing. Hari itu sedikit mendung. Engkau tampak cantik sekali. Hampir menjadi perhatian semua orang yang sedang beristirahat di rest area. Sudah barang tentu, tekadku untuk mengawini dirimu bukan hanya bulat, tetapi juga keras dan padat serta tidak diragukan lagi apapun risikonya. Jawabku ingin meyakini dirimu. Engkau tersenyum riang mendengar kepastianku. Siap, jawabmu sambil menempelkan tanganmu ke jidat seperti seorang tentara memberikan hormat kepada atasannya di tengah perjalanan menuju pulang. Kusampaikan maksud dan tujuanku. Besok pagi kita bersama-sama ke rumah sakit terdekat dengan rumahmu untuk general check up. Setelah itu aku akan datang menemui orang tuamu untuk melamarmu. Di tengah perjalanan engkau minta turun dengan alasan ada keperluan khusus. Setelah engkau menghilang dalam kerumunan massa yang padat itu, berselang tidak terlalu lama ada pesan singkat. Lalu kubuka. Biar aku lakukan general check up sendiri. Hasilnya nanti aku kabarkan. Terima kasih. Sejak itu sulit sekali menemui dirimu. Sampai di rumah kosan tempat engkau tinggal juga tidak kujumpai. Pemilik kosan hanya memberitahukan sudah pindah, tapi kemana pindahnya juga tidak tahu. HP berdering, pesan singkat masuk. Kubuka isinya. Sementara aku sedang berobat dulu. Tidak usah mencari di mana keberadaanku. Nanti apabila sudah sembuh, pasti aku akan datang menemui dirimu. Salam, I love you. Indramayu, 2 Maret 2021. Abdul Syukur Yasin. Terima kasih.